Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang filtrasi yang baik untuk pemeliharaan ikan mas koki dengan budget paling minimal ya, dan efektif untuk filtrasi akuarium ikan mas koki, bisa buat air akuarium kalian bening, bersih, dan kristal clear teman-teman. Jadi teman-teman makin semangat untuk pemeliharaan ikan mas koki di akuarium. Jadi teman-teman, filter yang menurut saya paling murah meriah dan juga efektif digunakan untuk pemeliharaan ikan mas koki adalah filter talang. Filter talang 2 tingkat ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pakai 1 tingkat, menurut saya itu kurang efektif. Karena apa? Karena terpotong untuk media filter mekanisnya teman-teman. Jadi di sini saya sarankan menggunakan filter talang 2 tingkat teman-teman. Kenapa 2 tingkat? Karena 1 tingkat khusus mekanis, kalian bisa gunakan mekanis yang berlapis, kemudian bawahnya filter biologis. Kenapa filter talang? Karena filter talang ini selain ringan, harganya murah, teman-teman bisa buat sendiri ya di rumah. Cuma modal talang PVC, kemudian tutup kiri kanan, lem pipa ya. Untuk lubang outputnya teman-teman bisa lubangi pakai kawat ya, dipanaskan di kompor gas bisa dilubangi, kemudian dikasih drat untuk tandon air itu teman-teman sudah bisa. Jadi tidak bocor lah ya. Kalau teman-teman mau dilubangi pakai pipa besi yang bulat bisa juga, tapi harus pas ya dengan ukuran pipa yang kita gunakan untuk output filternya. Tapi kalau mau aman itu menggunakan tandon air tuh ya, drat untuk tandon air itu sudah bagus. Nah kalau untuk budget filter talang ya 2 tingkat, kalau teman-teman mau bikin sendiri, tutup talangnya kiri kanan itu harganya 5.000 ya, 1 tutup, 2 tutup berartinya 10.000. Kemudian untuk talang khusus mekanisnya 10.000 artinya 20.000. Kemudian talang PVC nya itu harganya 70.000 teman-teman, untuk panjang 4 meter ya. Jadi sisanya teman-teman bisa gunakan untuk filter akuarium yang lain teman-teman ya, kalau mau bikin sendiri. Jadi untuk budget tadi ya sekitar 100 ribuan lah teman-teman sudah bisa bikin filter talang 2 tingkat. Kemudian kenapa saya bilang filter talang yang paling minimal ya untuk pemeliharaan ikan mas koki? Karena di sini kalau kita bikin sendiri, filter talangnya itu tanpa sekat ya teman-teman ya. Kalau tanpa sekat itu kita bisa menaruh media filter biologisnya lebih banyak teman-teman ya. Kalau lebih banyak media filter biologisnya tentu lebih efektif untuk memproses amoniak yang ada di air akuarium. Kemudian filter talang khusus mekanisnya, di situ dari dulu ya saya bikin video selalu mengajarkan tentang susunan media filter mekanis itu harus berlapis dari paling jarang ke paling rapat. Paling jarang di sini dari jaring layan 2 lapis, kemudian biofoam, baru grand wall, baru kapas putih. Kalau misalnya teman-teman mau pakai biofoam 3 lapis, baru grand wall, baru kapas putih, itu nggak masalah ya. Atau teman-teman mau pakai grand wallnya 2 lapis, pakai biofoam 3 lapis, busa grand wallnya 2 lapis, itu nggak masalah. Yang penting media filter mekanis yang berlapis. Kenapa berlapis? Karena kotoran ya, baik yang halus maupun kasar, sedikit banyak akan tersaring di media filter mekanis yang jarang tadi ya, sedikit banyak tersaring, kemudian tersaring lagi sampai dia melewati kapas putih yang paling bawah. Nanti kapas putihnya akan kotor, tapi tidak sekotor kalau kalian hanya menggunakan kapas putih. Kalau kalian hanya menggunakan kapas putih sebenarnya sudah efektif, tapi nanti ya 2-3 hari ke depan itu kapas putihnya bisa kotor sekali, dan itu bisa menghambat filtrasi mekanis kalian. Bisa saja itu akan menjadi luber. Kemudian media filter mekanis tadi itu harus tidak terendam ya teman-teman ya. Untuk kapas putihnya itu jangan sampai kerendam, karena kalau kerendam, kotoran yang tersaring di media filter mekanisnya akan memenuhi ruang dan akhirnya menutup celah, dan itu bisa membuat luber teman-teman. Kalau filter mekanis kapas putihnya kerendam, itu dipastikan airnya sulit bening juga teman-teman. Itu sudah saya alami. Jadi usahakan
filter mekanisnya itu jangan sampai kerendam dengan kalian bikin tatakannya ya. Tatakannya itu gampang sekali, pakai PVC yang teman-teman gunakan untuk bikin filter talang tadi. Di bagian bawah itu dipotong, nah, kemudian dilubangi sebanyak mungkin ya, supaya aliran airnya itu lancar ke media filter biologis. Nah, ada juga yang bilang pemeliharaan ikan mas koki itu bagusnya pakai subfilter. Memang sebenarnya benar ya teman-teman ya, pakai subfilter yang paling bagus. Cuma ya kita para penghobi ini tidak semuanya yang punya budget besar ya, hanya sekedar pelihara, pengen airnya bening ya, dengan budget terbatas ya, solusinya ya filter talang. Kalau misalnya pakai subfilter, teman-teman keluarkan biaya lebih banyak karena media filter biologisnya lebih banyak, mekanisnya juga harus bagus, kemudian juga subfilter, harga subfilternya juga mahal teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai akuarium di bawah 1 meter, saran saya pakai filter talang saja ya. Nah, kalau untuk ukuran ya 60 cm, 70, 80 rata-rata ya pakai filter talang. Kalau misalnya mau pakai subfilter, alhamdulillah artinya filtrasinya lebih bagus ya teman-teman. Nah, dengan ukuran pakai filter talang tadi ya, dengan ukuran misalnya 60 cm, 70, 80 ya, itu teman-teman mengeluarkan budget ya sedikit ya teman-teman, bisa ya paling banyak 300.000 lah ya untuk media filter biologis dan mekanisnya, tergantung lagi media filter yang kalian gunakan. Kalau kalian pakai filter talang, media filternya premium ya harganya lebih mahal. Kalau misalnya mau murah ya pakai bioring, pakai biobal atau pakai batu apung, itu juga efektif untuk pemeliharaan ikan mas koki ya. Kalau saran saya pakailah batu apung teman-teman. Kalau SSA-nya tempat bakteri hidupnya, batu apung yang paling bagus diantara bioring, biobal dan lainnya ya teman-teman, kecuali yang premium. Kalau premium ya mungkin lebih berkali-kali lipat ya dari batu apung ya. Nah, untuk pemeliharaan ikan mas koki sudah filternya sudah bagus, mekanisnya sudah berlapis, kemudian biologisnya sudah full di semua chamber. Kalau kalian pakai sekat, di semua chamber harus ada media filter biologis. Kalau tidak pakai lampu UV ya di chamber terakhir. Nah, kalau sudah filtrasinya sudah bagus, susunan medianya sudah bagus, kemudian ikan yang kalian pelihara juga jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Kalau ukuran 80, 70, 60 cm ya rata-rata pelihara ikan mas koki 3 sampai paling banyak itu 5 ekor lah teman-teman. Kalau misalnya lebih dari itu, tentu air akuarium kalian kualitasnya akan cepat berubah teman-teman, cepat menguning di 3 hari ke depan. Dan juga cara kalian kasih makan juga harus benar-benar diperhatikan. Kalau misalnya kalian kasih makan ikan mas koki banyak ya, sisa pelet yang kalian berikan itu akan menjadi amoniak di akuarium. Kalau misalnya kalian kasih ikan mas koki sehari itu 10 kali, tapi sedikit-sedikit ya, ikan mas kokinya paling ya 3-4 butir ikan mas kokinya makan pelet, itu dipastikan air akuariumnya tidak akan berpengaruh banyak lah ya dari pelet yang dimakan. Nah, kemudian ya, air yang bening, bersih, kristal clear itu tidak akan selamanya seperti itu teman-teman. Tentu harus ada perawatannya di sini dengan cara ganti air ya, ganti air rutin setiap minggu ya. Kalau pakai top filter talang atau top filter kaca, usahakan ganti air 50% dari total volume air yang kalian miliki ya. Kalau 30%, kalau teman-teman grooming ikan mas koki ya setiap hari harus ganti 30%. Kalau misalnya kalian sekedar pelihara ya 50% setiap minggunya teman-teman ya. Itu menurut saya wajib sekali. Kemudian tidak kalah penting, ini mumpung saya ingat, yaitu pompa yang kalian gunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan akuarium ya. Jangan pakai pompa terlalu kecil, kemudian pakai pompa terlalu besar juga tidak boleh. Kenapa? Karena kalau pakai pompa terlalu besar, watt listriknya besar dan juga itu akan menciptakan arus yang terlalu deras di akuarium kita, membuat ikan mas koki akan stres. Kalau pompa terlalu kecil, kotoran itu sulit tersedot oleh pompa akuarium ya. Nah, untuk saran pompa di 60 cm
kali 40 itu biasanya menggunakan 1600 sampai 1800. 70 cm 70 cm kali 40 kali 40 itu biasanya menggunakan 1900 sampai 2100 liter per jam. Untuk 80 cm biasanya menggunakan 2000 sampai 2500 liter per jam ya. Itu tergantung filterasinya juga. Kalau misalnya filterasinya pakai filter kaca, pakai lubang outputnya 2 ya, biasanya menggunakan 2000 sampai 2500 liter per jam. Nah, untuk 90 cm biasanya menggunakan 2200 sampai 2500. Hampir sama ya dengan ukuran 80 cm teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang filterasi yang paling minimal untuk pemeliharaan ikan mas koki dengan budget yang sedikit ya. Kita mengeluarkan biaya cukup lumayan murah memelihara ikan mas koki. Air akuariumnya tetap bening, bersih, kristal clear dengan budget yang terbatas. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.